Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Taufik. Saya dari kelas mesin 2D. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang polimer. Pengertian polimer, suatu molekul raksasa atau makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang molekul kecil yang terikat melalui ikatan kimia disebut polimer atau poli yang artinya banyak, mer yang artinya bagian. Suatu polimer akan terbentuk bila 100 atau 1000 unit molekul yang kecil yang disebut monomer saling berikatan dalam suatu rantai. Jenis-jenis monomer yang saling berikatan membentuk suatu polimer terkadang sama atau berbeda. Sifat-sifat polimer berbeda dari monomer-monomer yang menyusunnya. Beberapa contoh monomer adalah vinil, vinil klorida, propena, tetrafluoroetilena, dan styrena. Struktur polimer. Memahami struktur polimer dapat mengidentifikasi monomer yang secara berulang-ulang menyusun polimer tersebut. Karena polimer merupakan molekul yang besar, maka polimer umumnya disajikan dengan menggambarkan hanya sebuah rantai. Sebuah rantai yang digambarkan tadi harus mencakup paling tidak satu ulang yang lengkap. Salah satu contoh adalah selulosa. Selulosa merupakan polimer yang ditemukan di dalam dinding sel tumbuhan seperti kayu, dahan, dan daun. Selulosa itulah yang menyebabkan struktur-struktur kayu, dahan, dan daun menjadi kuat. Polimer berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan atas polimer alam dan polimer buatan. Polimer alam telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, seperti amilum, selulosa, kapas, karet, wol, dan sutra. Polimer buatan dapat berupa polimer regenerasi dan polimer sintetis. Polimer regenerasi adalah polimer alam yang dimodifikasi, contohnya rayon, yaitu serat sintetis yang dibuat dari kayu atau selulosa. Polimer sintetis adalah polimer yang dibuat dari molekul sederhana atau monomer dalam pabrik. Yang selanjutnya yaitu macam-macam polimer. Polimer sintesis. Polimer sintesis yang pertama kali yang dikenal adalah backlit, yaitu hasil kondensasi fenol dengan formaldehida yang ditemukan oleh kimiawan kelahiran Belgia yang bernama Leo Baekeland pada tahun 1907. Backlit merupakan salah satu jenis dari produk-produk konsumsi yang dipakai secara luas. Beberapa contoh polimer yang dibuat oleh pabrik adalah nilon dan polister, kantong plastik dan botol, pita karet, dan masih banyak produk yang lain. Yang kedua ada polimer alam. Sel-sel kehidupan juga merupakan pabrik polimer yang efisien. Protein, DNA, kitin pada kerangka luar serangga, wol, jaring laba-laba, sutra, dan kepompong ngengat adalah polimer-polimer yang disintesis secara alami. Banyak polimer sintesis dikembangkan sebagai pengganti sutra. Gagasan untuk proses tersebut adalah benang-benang sintesis yang dibentuk di pabrik diambil dari laba-laba. Polimer alam lain adalah polisakarida, selulosa, dan lignin yang merupakan bahan dari kayu. Polimer berdasarkan jenis monomer. Berdasarkan jenis monomernya, polimer dibedakan atas homopolimer dan copolimer. Homopolimer termasuk dari sejenis monomer, sedangkan copolimer terbentuk lebih dari sejenis monomer. Uraian berikut menjelaskan perbedaan dua golongan polimer tersebut. Yang pertama ada homopolimer. Homopolimer merupakan polimer yang terdiri dari satu macam monomer dengan struktur polimer strip A, strip A, strip A, strip A, strip A, strip A, strip. Salah satu contoh pembentukan homopolimer adalah pada polivinil klorida. Yang kedua ada copolimer. Copolimer merupakan polimer yang tersusun dari dua macam atau lebih monomer. Contoh polimer SBS atau polimer styrena butadiena styrena. Yang selanjutnya ada jenis-jenis copolimer. Yang pertama ada copolimer acak, yaitu copolimer yang mempunyai sejumlah satuan berulang yang berbeda tersusun secara acak dalam rantai polimer. Strukturnya strip A, strip B, strip A, strip A, strip B, strip B, strip A, strip A, strip. Yang kedua ada copolimer bergantian, yaitu copolimer yang mempunyai beberapa kesatuan ulang yang berbeda berselang-seling adanya dalam rantai polimer. Strukturnya strip A, strip B, strip A, strip B, strip A, strip B, strip A, strip B.
Yang ketiga, copolymer block, yaitu copolymer yang mempunyai suatu kesatuan berulang berselang-seling dengan kesatuan berulang lainnya dalam rantai polimer. Strukturnya strip A, strip A, strip A, strip A, strip B, strip B, strip B, strip B, strip A, strip A, strip A, strip A, strip. Yang 4, ada copolymer tempel atau grafit, yaitu copolymer yang mempunyai satu macam kesatuan berulang menempel pada polimer tulang punggung lurus yang mengandung hanya satu macam kesatuan berulang dari satu jenis monomer. Polimer berdasarkan reaksi pembentukannya. Dua jenis utama dari reaksi polimerisasi adalah polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Jenis reaksi yang monomernya mengalami perubahan reaksi tergantung pada strukturnya. Suatu polimer adisi memiliki atom yang sama seperti monomer dalam unit ulangnya. Sedangkan polimer kondensasi mengandung atom-atom yang lebih sedikit karena terbentuknya produk sampingan selama berlangsungnya proses polimerisasi. Macam-macam polimer. Ada polimer adisi. Polimerisasi adisi adalah polimer yang terbentuk dari reaksi polimerisasi disertai dengan pemutusan ikatan rangkap diikuti oleh adisi dari monomernya yang membentuk ikatan tunggal. Reaksi pembentukan teflon dari monomernya tetrafluoroetilen disebut reaksi adisi. Yang kedua ada polimer kondensasi. Polimer kondensasi terjadi dari reaksi antara gugus fungsi pada monomer yang sama atau monomer yang berbeda. Dalam polimerisasi kondensasi kadang-kadang disertai dengan terbentuknya molekul kecil seperti H2O, NH3 atau HCl. Bentuk polimer. Polimer plastik. Plastik merupakan polimer yang dapat dicetak menjadi berbagai bentuk yang berbeda. Umumnya, setelah suatu polimer plastik terbentuk, polimer tersebut dipanaskan secukupnya hingga menjadi cair dan dapat dituangkan ke dalam cetakan. Setelah penuangan, plastik akan mengeras jika plastik dibiarkan mendingin. Sifat plastik pada dasarnya adalah antara serat dan elastomer. Ada polimer serat. Serat adalah polimer yang perbandingan panjang terhadap diameter molekulnya kira-kira 100:1. Sifat serat ditentukan oleh struktur makromolekul dan teknik produksinya. Supaya dapat dibuat menjadi serat, polimer harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Polimer termoplastik. Polimer termoplastik adalah polimer yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Jika polimer jenis ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan didinginkan akan mengeras. Proses tersebut dapat terjadi berulang kali, sehingga dapat dibentuk ulang dalam berbagai bentuk melalui cetakan yang berbeda untuk mendapatkan produk polimer yang baru. Yang kedua ada polimer thermosetting. Polimer thermosetting adalah polimer yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka tidak dapat meleleh, sehingga tidak dapat dibentuk ulang kembali. Susunan polimer ini bersifat permanen pada bentuk cetak pertama kali atau pada saat pembuatan. Bila polimer ini rusak atau pecah, maka tidak dapat disambung atau tidak dapat diperbaiki lagi.